Selamat pagi, Bright People. Bertemu dengan saya Amilda Reoni Maya dari Brighter Academy. Oke, Bright People, saat ini kita bertemu di acara atau program terbaru dari Brighter Academy, yaitu adalah Sales Talk. Program terbaru ini adalah program talk show yang akan membahas seputar dunia sales, yang pastinya sangat bermanfaat dan juga sangat inspiratif. Dari berbagai narasumber yang hadir di setiap sesinya, pasti Bright People semua akan mendapatkan sebuah insight yang sangat luar biasa. Bright People juga akan mendapatkan hadiah. Kita akan bagi-bagi hadiah. Nah, tapi pastinya saya di sini nggak sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya sekarang kehadiran seorang narasumber yang pastinya keren banget. Langsung aja kita panggil Om Tegar. Hai Om. Hai Milda. Jadi gimana Om Tegar? Sehat Om Tegar? Sehat, gimana Milda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih Ya, semangat Om Tegar? Semangat ya. Semangat. Dan Bright People juga semoga sehat semua ya, menjalani 2021 ini yang baru Betul. mulai ya. Ya. Supaya lebih baik lah 2021. Amin. Nah, Om Tegar, Ya. katanya nih dengar-dengar nih Om Tegar mau kasih salah satu kisah. Wah, luar biasa ya kalau kisah. Berarti perjalanan sebelum, waduh penasaran banget. Udahlah, Om Tegar langsung aja ceritain daripada saya yang ngomong. Ya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah tentang Aida. Aduh, Ya, Aida. jangan misleading dulu nih. Aida yang saya maksud itu seperti apa gitu ya. Oh. Untuk mengetahuinya, maka Aduh. silakan saksikan video yang berikut dulu ya Mil ya. Oke, langsung aja. Dalam dunia bisnis, kegagalan adalah hal yang biasa. Kegagalan dan juga kekecewaan berbanding lurus dengan kesuksesan. Pemirsa, dari 9 challengers, 6 challengers yang berhasil terbang ke kota ini, kota Semarang. Apa saja yang akan mereka hadapi, termasuk tantangan dan juga ujian-ujian yang akan diberikan oleh tim dari Diplomat Success Challenge. Mari kita ikuti perjalanan mereka. Setelah lolos menghadapi tantangan di Surabaya, kedua tim terlihat siap melaksanakan tugas berikutnya. Semangat dan optimisnya terpancar dari wajah mereka. Kita lihat tantangan apa yang kita bakal hadapin. Tetap semangat. Pemirsa, kita tentu tahu bahwa keberhasilan atau kesuksesan tidak akan mungkin jatuh begitu saja dari langit. Perlu perjuangan dan juga tentunya proses. 3 pilar utama dalam membangun kesuksesan dalam bisnis, yaitu skill atau piawai, kemudian knowledge atau paham, dan juga attitude atau persona. Diartikan dengan istilah 3P. Bagaimana 2 kelompok tersebut nanti akan berjuang dan juga tampil menunjukkan kebolehan mereka dan kembali ke Jakarta sebagai finalis. Kita saksikan perjuangan mereka. Dengan pesawat pertama, kedua tim terbang menuju kota Lumpia, Semarang. Begitu mendarat, mereka langsung menuju Diplomat Lounge. Sesampainya di Diplomat Lounge, kedua tim langsung diberi tugas, yaitu memilih satu dari 10 toko di Jalan Pandanaran yang ada dalam list tim seleksi, lalu menjadikan toko yang dipilih menjadi mitra. Mungkin terlihat mudah, tapi apakah semudah itu? Tantangan dan kejutan apa yang akan mereka hadapi? Setelah menentukan toko, tim Jari dan tim Three Glasses masih harus meyakinkan pemiliknya untuk bermitra bisnis. Pemasaran. Berhasil bernegosiasi, tim Three Glasses memastikan toko Bika Ambon sebagai mitra bisnis. Ini kita dapat SMS dari tadi ownernya Lariso ya. Bika apa Ambon. namanya? Bukan apa sih? Bika Ambon. Bika Ambon tadi. Ini sore Pak Tegar. Saya Pak Irwan Larijo. Oke Pak, kita bisa kerjasama. Jualan Bika Ambon di Semarang akan berhasilkah mereka? Bagi kedua kelompok ini, memperjuangkan hasil yang harus mereka presentasikan juga mengandung resiko. Siapa yang Anda unggulkan dari masing-masing challengers ini dalam 2 kelompok? Kita ikuti perjalanannya berikut ini. Inilah saatnya mereka menghadapi tantangan berupa market battle di kota Semarang.
Sebelum mendapat modal usaha setengah miliar rupiah, setiap tim Challenger harus piawai memanfaatkan modal setengah juta rupiah untuk menjalankan misinya. Berhasilkah tim Triglasis menjual Bika Ambon yang bukan oleh-oleh khas Semarang dan menaikkan omset hingga 200%? Dan inilah cara tim Triglasis dengan strategi dan cara berpromosi yang unik. Memasang banner di tubuh, mencegat setiap orang yang lewat. Setiap anggotanya memanfaatkan kepiawaiannya masing-masing. Yudi memanfaatkan sepeda pemilik toko berkeliling dengan banner menempel di tubuhnya. Segala cara dilakukan dalam Rush Hour in Semarang ini, termasuk berpuisi. Kuning langsat warna tubuhmu, berongga indah menggugah gairah, semerbak aroma pandan dan daun jeruk, kian membara bangkitkan selera. Oh Bika Ambon Larizo, balutan kejumu meleleh lembut di lidahku. Ku gigit sekali, kau tak cukup satu potong. Yudi dan Tegar begitu bersemangat. Bagaimana dengan Yogi? Dia terlihat kerja keras mengimbangi semangat kedua rekannya. Strategi yang mereka gunakan sepertinya berhasil. Stok barang langsung habis sebelum waktunya. Habis. Target meningkatkan penjualan 200% tercapai. Tim Triglasis sudah mencapai target. Bagaimana dengan tim Jari? Ini oke, Bright People, saya tahu banget ini pasti semua muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi tenang aja, Bright People, saya akan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran Bright People semua. Oke, Om Tegar, pertanyaan pertama pasti Bright People bakalan tanya. Itu acara apaan, Om? Itu kapan? Ya, jadi itu acara itu sekitar 10 tahun yang lalu, Milda ya. Ketika saya masih muda dan bodoh itu. Ya, itu Tapi acara. itu masuk TV, Om. Keren banget, Om. Itu masuk Iya. TV nasional ya? Iya, sebenarnya itu kompetisi bisnis. Itu dari kita dari proposal bisnis yang masuk Oke. di filter, di kompetisi sampai disaring ke 20 besar. Nah, 20 besarnya itu yang langsung showing di TV nasional gitu ya, 20 besarnya. Luar biasa. Iya, bukan luar biasa juga, Mil. Saya waktu itu termasuk yang bukan berarti yang lainnya itu jelek-jelek, enggak. Cuman kurang beruntung aja. Saya termasuk yang beruntung gitu. Tapi begini ya, saya dapat pengalaman luar biasa sekali. Jadi kita saat itu para grand finalis 20 orang itu di karantina ya, dilucuti semuanya, alat komunikasi, dompet semuanya ya. Kita dikasih modal 500.000 yang harus diputar gitu ya di berbagai kota gitu di Indonesia dan harus mencapai target ya. Targetnya itu untuk menambahkan 500 juta saat itu. Oke. Jadi kalau kita bangun bisnis satu kota gitu, kalau berhasil ya ke kota yang lain, kalau kehabisan uang maka eliminasi ya. Terus jadi keuntungan di satu kota akan kita pakai di kota-kota berikutnya sampai nanti akan kembali ke Jakarta gitu ya. Dari 20 itu hanya akan ada satu pemenang. Seperti itu. Ini tuh kayak acara ajang bakat ya, pemilihan ajang bakat gitu ya, tapi Betul. dengan segmentasinya bisnis tadi ya. Betul. Ini sales, lebih ke sales ya, lebih ke sales, all about sales gitu. Oke, jadi gimana caranya bisa bertahan hidup buat ke kota selanjutnya, buat sampai Jakarta, harus usaha dulu, effort dulu. Ini luar biasa banget. Iya, enggak ya nggak capai target ya nggak makan gitu. Karena pernah saya di kota tertentu gitu, saya sampai nggak makan seharian karena barang saya belum laku gitu. Pernah saya. Ini agak kejam ya acara bakat. Iya, tapi ya memang ya itu challenge ya di sales. Om, tadi kalau kita sama-sama dengar itu ada di kota Semarang ya? Iya. Apa aja sih yang dilakuin di sana? Jadi itu tadi cuplikan video singkat ya. Sebenarnya itu sangat panjang prosesnya. Itu kita beberapa hari di sana dan pada hari hanya persiapkan dulu prosesnya beberapa hari gitu ya. Negosiasi sama yang punya toko dan lain sebagainya itu sangat panjang prosesnya. Ya, dan kita juga harus menjual itu. Challenge-nya adalah meningkatkan omset si toko itu, si bisnis itu sampai 2 kali lipat, Mil. Tadi 200%. Saya dengar sampai 200% ya? 200% dan bahkan kita lebih saat itu. Habis di sana tadi ternyata kita juga melihat ternyata Om Tegar nih, om-om saya ini punya bakat membacakan sebuah puisi. Gitu kan. Itu ngapain baca puisi? Emang orang-orang nggak pada aneh nih, ngapain sih orang sangkanya orang mungkin kurang begitu bahagia gitu ya sampai baca puisi di tengah banyak orang gitu. Ya, challenge-nya adalah itu di Jalan Pandanaran. Kalau kita tahu Jalan Pandanaran itu adalah sentra oleh-oleh khas Semarang. Jadi setiap orang yang mau ke sana itu ekspektasinya adalah mereka akan beli oleh-oleh khas Semarang.
Mm-mm. Gitu. Yang kita jual adalah oleh-oleh khas Medan. Bika Ambon. Bika Ambon. Memang ada itu, memang ada boothnya, tapi di Heeh. ujung jalan sekali ya, emang sudah keluar dari sentra oleh-oleh. Ya, nah itulah yang saya mau perkenalkan, yaitu kami menggunakan teknik AIDA model dalam marketing, Oh, Milda. oke. Jadi Aida itu bukan nama orang, ya kan? Bukan sesosok Betul. manusia, tetapi ini models, marketing models gitu. Marketing model, betul ya, Om gitu. Tegar nih bikin saya pikirannya udah kemana-mana gitu. Oh, ya Iya, kan? AIDA namanya. AIDA itu adalah langkah-langkah atau tahapan yang terjadi ya saat pertama konsumen dapat kesan ya pertama ya untuk menjadi satu produk atau jasa sampai dia ada keputusan pembelian gitu. Oke, jadi AIDA. proses dari awal. Ya, ini step Oke. step selling gitu ya. Ya. Nah, ini ya kalau saya breakdown ya yang pertama A gitu ya. Ya, jadi Bright Peter yang pertama itu ada attention. Ya ini adalah aspek paling penting pertama ya. Attention itu kemampuan untuk Anda bisa menggait prospek ya atau penonton atau pembaca konten dan lain sebagainya ya, tergantung model bisnisnya apa. Attention diperlukan ya agar si prospek kita itu ngeh bahwa kita punya produk gitu loh. Kita ada produk, ngeh dulu aja. Gitu loh Milda. Jadi kayak tadi kita ada yang masang banner dan lain sebagainya. Naik sepeda itu cuman buat kasih awareness gitu. Jadi mereka apa sih nih gitu. Oh, ternyata ada Bika Ambon di Semarang. Itu aja dulu. Nah, baru tahap selanjutnya adalah interest. Nah, interest itu adalah tahap betul. Nah, tahap interest ini si marketer ini harus bisa menonjolkan sisi keunggulan produk ya sehingga membuat konsumen suka atau tertarik gitu loh Mil. Tentang produknya itu ya. Tadi Milda bicara tentang ngapain sih saya baca puisi dan sampai di bis kayak gitu. Jadi gini Mil, di Jalan Pandanaran itu kan tadi ya saya bilang bahwa orang-orang tuh pengen carinya oleh-oleh khas Semarang. Bahkan kalau ada bis-bis pariwisata itu sebelum penumpangnya turun menuju ke sentra oleh-oleh itu. Udah dicegat ya Om? Saya udah cegat tuh, saya udah naik bis. Udah kebayang. Cuma mau kasih tahu bahwa saya punya produk, booth saya di situ tempatnya. Oke. Nah, selanjutnya tahap interest saya melakukan edukasi dalam arti product knowledge gitu dengan cara yang unik yaitu berpuisi. Ini kaitannya nanti sebenarnya ketika dia sudah aware, sudah interest, nanti kan tumbuh yang ketiga yaitu desire ya. Yaitu desire itu adalah bahwa ada hasrat. Tadi kan udah tertarik gitu ya. Udah gitu untuk melakukan keputusan yang pastinya kita berharap ini keputusan pembelian ya. Nah, di aspek desire ini keinginan membeli itu bukan terkait dengan intelektual Milda ya, tapi lebih ke emosional. That's why saya bilang tadi yang namanya kita berbicara produk tidak harus selalu dengan fitur ya, tapi juga dengan benefit dan lain sebagainya. Dengan cara menarik agar apa? Agar timbul rasa nyaman gitu ya. Betul. Ketika rasa nyaman dan percaya muncul, maka sikap kritis, curiga, sikap yang hati-hati gitu ya dari konsumen itu perlahan akan hilang. Objection yang muncul gitu ya. Betul. Nah, itu nanti berganti dengan rasa senang dan nyaman dia si konsumen yang akhirnya dia punya desire gitu ya. Oke, nah sebaliknya kalau kita hanya berbicara tentang logis gitu ya, tidak dari sisi emosional, orang yang menerima pesan atau konten yang kita tawarkan tadi cenderung dia menggunakan intelektual dia. Atau kata bahasa sekarang otak kirinya lah gitu ya. Mereka pikir logis ya, melakukan penilaian, maka tadi akhirnya sikap kritis, curiga, terus dan lain sebagainya akan muncul tuh. Compare gitu-gitu ya Om. Betul. Jadi ya untuk desire kata kuncinya adalah dengan menampilkan emosi dan kepribadian kita sebagai penjual gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak selalu fitur produk. Tadi juga saya berpuisi, udah gitu. Ini salah satunya untuk lebih emosional gitu. Wah,
kayak tadi saya juga baru ingat lagi tadi skripnya ada balutan keju Iya. berpadu daun pandan dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang menggugah emosi. Kalau saya cuman bilang bahwa ingredients kita adalah tepung, telur dan apa menariknya gitu. Itu bisa dibaca di Di keterangan. box-nya gitu kan. Iya, apa Betul, menariknya? betul, betul. Cuman sisi ini yang mau kita tonjolkan Milda ya, sisi Hmm, emosionalnya gitu. betul. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir Milda itu adalah action. Ya, action. Ini Nah, nih. ya action nih. Nah, action itu tahap di mana konsumen sudah yakin ya pada satu produk atau brand gitu ya, dan mulai membeli untuk pertama kalinya. Nah, Oke. gitu. Tapi Sebenarnya harus tetap melewati step-step yang tadi Om Tegar juga sampaikan ya dari iya awal. dong. Oh iya dong. Oke, Iya oke. dong. Closing ya. Ini kalau kita sebut closing itu adalah akibat gitu kan, bukan sebab. Tapi yang kita bahas sebelumnya itu adalah sebab kenapa orang melakukan action itu, pembelian. Gitu. Closing adalah bagian paling mudah dalam sebuah penjualan gitu. Itu kan cuma akibat aja seperti itu. Sebagus apapun produk Anda, sehebat apapun fiturnya, tanpa edukasi, tanpa penawaran yang baik itu dan satu pendekatan yang tepat gitu kan, sulit juga untuk mendapat action pembelian dari customer gitu. Iya, betul. Sebaliknya, produk dengan yang biasa-biasa aja dengan packaging dengan lain sebagainya yang ini bisa meningkatkan penjualan. Ini saya kasih contoh dulu Bob Sadino, yaitu meminta orang di sekitaran bantaran rel untuk menanam kangkung. Untuk menanam kangkung. Iya, dulu kita kalau punya uang 2.000 Mil, beli kangkung itu bisa dapat seikat berapa ikat banyak. Gede, banyak banget ya, benar Gitu. benar. Tapi sama Bob Sadino kangkung yang sama itu yang ditanam di solokan-solokan sepanjang bantaran rel. Dia ambil, dia gunting, dia packaging lagi dengan packaging yang lebih bagus gitu ya, dengan ini dan dijual di Kemcik saat itu harganya bisa 25.000 hanya untuk satu styrofoam gitu. Itu yang dengan barang yang sama Milda dengan yang kita konsumsi di pasar gitu loh. Jadi memang ini perlu gitu loh teman-teman. Bagaimana Anda membungkus satu presentasi produk itu dengan kemasan yang memang lebih menarik. Tadi kalau ngomongin desire itu yang lebih ke sisi emosional gitu loh Milda. Iya. Tapi mungkin Om Tegar dari Aida ini bisa kasih sedikit informasi supaya teman-teman mendapatkan insight. Gimana sih caranya kita mau mengimplementasikan si Aida konsep tadi nih ke bisnis kita di sales insurance nih teman-teman? Seperti yang sudah saya bilang Mil, ini tahap-tahapannya harus kita lakukan ya semuanya. Yang pertama adalah attention, get attention gitu. Attention baik dari customer di internal atau bank partner atau attention dari nasabah. Kayak gitu. Kasih tahu bahwa saya punya produk ini loh, kasih produk ini dimanapun dalam morning briefing dan lain sebagainya. Dari Bridal Academy juga kan ini contoh nih, kita punya launching produk baru gitu, Axel misalkan. Kita bikin TikTok, bikin ini untuk apa sih itu? Bukan untuk lucu-lucuan, tapi untuk sekedar mencari perhatian ya, baik itu bank staff dan nasabah bahwa hey, kita punya produk loh. Nah, itu dilakukan nggak? TikTok itu disebar nggak? Atau flyer brosur itu disebar nggak ke bank staff kita dan lain sebagainya, hanya untuk keep our product itu in top of mind dari si bank staff itu ya. Yang kayak gitu loh implementasinya ya. Terus lagi kasih refreshment, kasih apa ya, di morning briefing kita bahas apapun untuk terus ya, nggak capek ya, pokoknya terus kasih. Oke. Karena itu kan tahap pertama. Nah, tahap kedua baru bagaimana cara membangun interestnya. Nah, ini baru langsung masuk ke proposition produk kita gitu loh. Yang tadi ya, nggak cuman berbicara tentang fitur, tapi benefitnya apa sih? Benefit bagi marketer ini loh, kita dapat fee base sekian loh, kita dapat commission sekian loh. Hey nasabah, Anda sekarang bayar lebih murah loh misalkan, kan gitu kan? Nggak cuman lebih murah tapi lebih mudah gitu kan. Fitur Anda lengkap loh, begini. Ini untuk masa depan loh dan lain sebagainya. Dari sisi itunya, bukan hanya dari sisi teknikal atau fitur produk yang ini cost-nya ini nanti alokasinya seperti ini, enggak cuma itu. Dan desire untuk menumbuhkan desire saat presentasi ya, menawarkan, kita juga tidak bisa mengandalkan tadi ya sisi logis ya atau sisi intelektual, tapi justru yang kita kedepankan kata kuncinya ini emosional dan karakter kepribadian. Gitu. Makanya nih Mil, ya kalau Milda kenal sales yang berkarakter, karakter yang kuat ya kayak gitu, cenderung penjualannya lebih banyak.
Oh iya, Ya, benar misalkan benar orangnya benar lebih benar. easy Easy going, going gitu ya. atau orangnya entertaining banget gitu ya, Mhm mhm. dan lain sebagainya bisa. Itu biasanya lebih ini, karena people buy dari seorang yang dia trust. Sukai. Iya, Oke, dia trust, dia sukai tadi ya. betul. Ya, Benar benar benar. untuk membuat orang trust, itu dia harus membuat orang itu suka dulu gitu. Iya. Ya kan, disukai gitu. Jadi Mhm. nanti level tertinggi adalah trust. Inilah desire gitu loh. Baru yang terakhir adalah closing ya, atau ya nanti action. Nah, action ini Action-nya. ya kalau di insurance ini adalah pengalaman pertama saat nasabah itu berinteraksi dengan produk atau jasa kita gitu. Karena kalau di insurance bisnis, client for life ya, Sun Life sendiri mengusung Ya, client for life. benar. Benar benar benar. Jadi ini bukan akhir, justru ini adalah awal. Awal. Makanya tadi Pintunya AIDAS kebuka tuh ini ya, Om. betul. Makanya harus ditambahin S jadi AIDAS. Makanya apa? Satu lagi ini implementasi harus ada satisfaction. Make sure bahwa pelayanannya prima. Orang di sini misalkan dengan tujuan investasi gitu ya. Investasi itu kan menanam. Ya, coba Milda suka menanam nggak? Nggak Ditanam. ada, Oh, nggak ada bakat kayaknya ya. Nggak ada Ditanam Om. kayaknya ya. Emang kalau ngomong sama Om suka begini nih emang. Kayaknya ditanam ya. Ya gini loh, kalau yang namanya menanam itu harus ada maintenance, Mil. Kalau Milda Iya. taruh aja tanaman di pot, udah gitu habis ditanam ditinggal gitu, iya nggak akan growing gitu loh. Betul. Begitupun portofolio nasabah, ketika dia menanamkan investasinya di kita harus maintain, kasih pupuk, disiram gitu kan, atau dalam bahasa kita yang mungkin update saldo, di maintain, apakah ini harus switching, harus apa. Iya, benar. Gitu. Kalau nggak ntar layu ininya. Nah, kita harus introspeksi. Di samping faktor eksternal, kondisi dan lain sebagainya, apakah kita sudah melakukan maintenance yang memang diperlukan gitu seharusnya. Kalau enggak, jangan heran kalau portofolio nasabah kita akhirnya buruk gitu loh. Ya nggak ada maintenance Benar, gimana? Ya kembali benar. lagi ini tanaman nggak diurus gimana sih? Benar. Nah, ini Gitu. konsep yang seru banget ya Om Tegar ya, dan sebenarnya kita bisa implementasikan dengan bisnis model saya kita nih di sales insurance gitu ya. Betul. Jadi kita harus kreatif ya Om. Wah, banget. Orang sales sudah kreatif. Waduh. Serius. Benar. Apalagi Gimana? dulu Iya. Om Tegar masih dapat SMS gitu ya. Om, sekarang udah zamannya digital Om. Waduh. Gitu kan. Sekarang Apalagi. zamannya udah sosmed gitu, sosial Betul, media. Terus betul, teman-teman banyak bisa sekali manfaatin banget sebenarnya ya untuk menarik perhatian klien nasabah atau mungkin partner kita yang ada di bank. Gitu ya Om Tegar ya. Om Tegar, satu pertanyaan terakhir deh. Tadi itu kan acara TV nasional yang dimana memang Om Tegar memang harus ada effort tuh. Ini pertanyaan dari teman-teman ya, kan itu kan memang acara TV gitu, yang dimana mungkin bisa sukses gitu kan ya, dengan omset yang tiba-tiba 200, orang ada kamera, siapa yang nggak mau beli gitu ya. Ini sedikit kita ngobrol terakhir Om. Jadi memang itu betul-betul luar biasa. Saya dapat pengalaman yang luar biasa sekali dari acara itu, karena memang itu tanpa settingan. Memang ada kamera, Mil, tapi nggak setiap waktu. Jadi kita dikasih cuman perangkat audio buat untuk nge-record audio ya. Kamera itu akan di titik tertentu dan selalu ada observer. Ya, observer itu adalah juri di lapangan yang akan menentukan bahwa ini prosesnya ini sesuai dengan rules gitu ya, atau kita cheating dan lain sebagainya. Dan jurinya itu, observernya itu tersebar dan kita nggak tahu. Bisa jadi pembeli, bisa jadi tukang apapun. Ojek gitu tiba-tiba lewat. Betul. Jadi itu ada observernya. Ya, jadi betul-betul itu pengalaman hidup yang buat saya itu sangat berharga sekali ya, khususnya lebih spesifik lagi di sales angle, Milda. Oke, Om Tegar, thank you banget siap. nih Om Tegar. Tapi Om Tegar, saya juga mau kasih informasi sama Bright People semua bahwa ya program ini kita akan bagi-bagi hadiah. Ya giveaway kan? Ya Mil ya? Ada giveaway nih Om Tegar nih. Mungkin kalau Om Tegar nanti akan bantu saya untuk menjadi juri yang akan memilih siapa pemenangnya. Tapi nggak akan sekarang, kita kasih tahu ya. Untuk pemenangnya kita akan umumkan di Instagram kita di Brighter Society ya. Jadi kita punya nama Instagram baru nih, Bright People, sekalian kita promosi nih Om Tegar. Jadi Bright People semua langsung aja ya, disimak baik-baik pertanyaan untuk giveaway pada program pertama Sales Talk kali ini. Bright People, gimana cara jawabnya? Bright People harus subscribe
YouTube channel ini di Brighter Channel ya. Itu hal yang pertama. Yang kedua harus like postingan program Sales Talk kali ini, dan yang ketiga jawabnya di komen. Kolom komentar yang ada di bawah langsung dijawab ya. Kita akan pilih ya secara acak, nanti kita akan undi siapa pemenangnya. Kita akan kasih 3 orang pemenang ya. Nih Om Tegar nih untuk segmentasi pertama, dan pemenangnya akan kita umumkan di Instagram Brighter Society. Gitu Om Tegar. Jadi selain dapat informasi yang luar biasa, kita juga bagi-bagi hadiah pada kesempatan kali ini Om Tegar. Sekali lagi, Bright People semua, berakhir sudah Sales Talk pertama pada Brighter Channel kali ini. Sampai ketemu di episode kedua di bulan depan ya. Pasti kita akan membahas hal-hal yang jauh lebih seru lagi. Hanya di Sales Talk, program terbaru dari Brighter Academy di Brighter Channel. Terima kasih, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bright People.